Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata saat pulang mengantar penumpang. Dua pekerja tambang yang terjebak di tambang bawah tanah Freeport ditemukan tewas. Pasca kerusuhan, seluruh warga pendatang sudah mengungsi. Kabupaten Yalimo seperti kota mati. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada hari Sabtu menetapkan Matius Fakhiri dan Arya Kurumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Papua. Hasil pleno penetapan diserahkan langsung ke Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta pemerintah, provinsi, dan Bawaslu. Menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 2. Saudara Matius Fakhiri, Sarjana Ilmu Kepolisian, dan Saudara Alberto Ferdinand Kurumaropen dengan perolehan suara sebanyak 259.817 suara atau 50,4% dari total suara sah sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode tahun 2025-2030. Gubernur Papua terpilih Matius Fakhiri mengajak seluruh masyarakat bersatu membangun Papua karena saat ini sudah tidak ada lagi calon gubernur. Tagline kami yaitu kasih menembus perbedaan. Kami berharap ini bisa menjadi suatu perekat bersaudara kita di Provinsi Papua yang kita cintai. Provinsi Papua ini harus bisa menjadi contoh, menjadi barometer bagi pembangunan, contoh untuk pembangunan maupun pendidikan di semua provinsi yang telah lahir di tanah Papua. Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlin Cerolo, mengimbau seluruh masyarakat di Papua menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditindaklanjuti oleh KPU. Kami mohon dengan penuh hormat atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Yesus, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tanah Papua yang besar, tanah Papua yang indah, dengan penduduknya rambut keriting kulit hitam. Harapan besar kami adalah mari menjaga tanah ini, menjaga dengan hati yang baik, sapu hati damai, kupu hati damai, kita mempunyai hati semua damai, sehingga yang ada di atas tanah ini adalah cinta kasih yang diturunkan oleh buah-buah Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita. Setelah penetapan gubernur terpilih, hasil pleno itu akan dibawa ke DPRD Papua untuk nantinya diparipurnakan dan diserahkan ke Mendagri. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Persipura Jayapura berhasil meraih kemenangan perdana atas PSIS Semarang dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Pada babak pertama, Persipura tampil dominan. Serangan ke lini belakang PSIS terus digencarkan dengan beberapa peluang tercipta lewat pergerakan cepat di sisi sayap. Namun skor tetap imbang 0-0 hingga turun minum. PSIS lebih memilih bertahan dan sesekali melancarkan serangan balik, tetapi selalu mampu diantisipasi pertahanan tuan rumah. Ketegangan sempat terjadi di menit ke-30. Satu pemain PSIS diganjar kartu kuning akibat melanggar pemain Persipura di depan kotak penalti.
Sayangnya, eksekusi tendangan bebas gagal dimanfaatkan menjadi gol. Memasuki babak kedua, Persipura meningkatkan tempo permainan. Pada menit ke-47, pemain asing Persipura, Arthur, berhasil mencetak gol pertama, memanfaatkan sepakan pojok Boas Salosa. Di tambahan waktu 4 menit, striker nomor punggung 10 Persipura berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Dengan kemenangan ini, Persipura Jayapura memperkuat posisinya sekaligus membuktikan dominasi di kandang sendiri. Kemenangan ini menjadi modal penting dalam perjalanan mereka di Liga 2 menuju target promosi ke Super League. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Urut mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.